tuh mantan suamiku tuh ya. Kalau tidur tuh pasti handphone tuh ditaruh di bawah bantal. Di bawah bantal. Ciri-ciri orang selingkuh. Handphone ditaruh di bawah. Nggak pernah tuh handphone digeletak. Nah mungkin dia lupa. Dia gimana loh? Seorang istri dilihat mantan suaminya lagi berdua itu sama bestie kita. Kaget, sekaget-kagetnya aku teriak, udah bahasa yang udah hancur-hancuran lah. Hancur lah. Ketemu lagi di Cerita Manusia bareng gue Debbie Waget dan halo, ketemu lagi sama Uci di Cerita Manusia. Kita masih mau ngulik kisah-kisah menarik menggelitik yang pastinya banyak nilai-nilai yang bisa dipetik ya. Ada bintang tamu siapa nih, Bi? Kita, Bi? Ada, namanya Mbak Amel. Halo. Amel. Apa kabar, Mbak Amel? Alhamdulillah baik. Mbak Amel, ini kan ceritanya itu ceritain deh Mbak Amel tuh kan ada cerita yang agak shocking ya tentang temen. Kalau temen kan biasanya kan temen asik ya. Jangan sampai makan temen ya. Temen makan temen. Ada masalah dengan pasangan, biasanya gibahnya ke temen. Pasti ceritanya semua ke temen. Apalagi temen deket kan ya Mbak Amel ya. Tapi ini kok ceritanya malah temen deketnya yang jelek banget ya. Tuh udah ada sih ya kayak banyak kasus ya. Itu ya kan yang sama temen duetnya. Iya betul. Tikung juga tuh kena ya. Tapi emang ada ya temen yang ada aku. Ada ya. Ceritain. Ya intinya kita tuh sama temen ya baik-baik lah gitu kan. Kita nggak punya pikiran negatif sama temen. Awalnya saya juga sama temen nggak ada neko-neko. Lu main sama gua, ayo gitu kan. Nggak punya pikiran lu bakalan nikung gua dari belakang tuh nggak ada kepikiran di otakku. Cuman ya emang aku mengalami sendiri gitu loh. Nggak nyangka gitu loh temen aku ada main sama ya kalau dibilang sekarang udah mantan ya mantan suami ya. Mantan suami gitu. Awalnya aku udah nganggap dia adikku sendiri. Ya apa sih ya namanya makan bareng, tidur bareng kita ya. Gak taunya di belakang itu ada teman sekolah apa teman apa sih Mbak? Kita teman kerja bareng ya. Kerja bareng lah. Aku dulu penyanyi dari panggung ke panggung. Dia juga penyanyi. Akhirnya temenan. Iya kita temenan, kita ketemu di panggung, kenalan, datu bla 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 cerita. Nah, kita namanya temen ya, langsung deket kan. Namanya kita sama-sama penyanyi, terus ada job. Ajak gue dong gitu kan ya. Oke, kita ajak dong. Apalagi kita udah deket banget. Sampai nginep lah bareng, kita mandi bareng lah. Udah bestie banget tuh ya. Bestie lah, mandi bareng lah, makan bareng. Kak, ya nggak nyangka lah kalau di belakang itu dia ada something sama suami. Dan ini tuh sebenarnya kejadiannya tuh sebenarnya sebelum nikah juga ternyata udah deket juga gitu. Ternyata udah deket, cuman itu sih ya udah lah ya kan nggak tahu dah bodo amat. Nah pas aku nikah, aku juga nggak percaya banyak omongan selentingan gitu kalau udah banyak yang ngomongin kasih tahu tuh. Cuman aku nggak percaya ya, lah sebelum bestie banget dong, itu ya nggak kan? percaya masa sih lu kayak gitu sama gue gitu kan. Apalagi lu udah gue anggap adik gue gitu kan. Nggak berapa lama ya gue kan nikah nih. Akhirnya Mbak Amel nikah ya. Aku nikah, bla 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 nikah, anakku 40 hari. Baru 40 hari itu awalnya sih aku nggak percaya. Temen deh bla 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 datang. Gini. Temen gitu. Ngasih tahu. Masa sih gitu kan. Cuman aku pertemukan dulu nih. Lu bener nggak sih di ini nih? Tapi dia bilang Enggak ada apa-apa kok. Ini dipertemukan siapa nih? Si teman sama suami? Kita bertiga. Oke. Nah, kita bertiga ketemu, ngobrol lah kita bertiga. Oke, gue percaya sama lo, oke ya, karena dia bilang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuman aku bilang, ingat ya, Allah nggak tidur. Yang namanya bangkai ditutupin itu pasti akan ketahuan. Aku percaya udah, deal, udah. Nggak lama, cuman aku sering ngelihat handphone. Aman tuh handphone
Nggak aman. Nggak aman. Nggak aman. Nggak aman. Chat-chatan. Sering. Yang aku curiga tuh mantan suamiku tuh ya. Kalau tidur tuh pasti handphone tuh ditaruh di bawah bantal. Oke. Di bawah bantal. Ciri-ciri orang selingkuh. Handphone ditaruh di bawah. Nggak pernah tuh handphone digeletak. Nah mungkin dia lupa. Iya. Dia lupa, dia mandi, tuh handphone digeletakin. Ah. Pas banget aku datang, aku lihat. Kita buka. Cuman kita sering gitu kan. Siapa nih? Dia bilang. Nomornya di save-nya namanya apa lagi tuh? Beda. Nggak di save, nggak di save. Cuman banget nih. manggilnya udah ayah. Oke. Ayah. Oke. Manggilnya ayah lagi di mana apa gitu kan. Siapa nih? Gitu kan. Kamel manggil suami apa? Ayah. Iya. Ayah. Tapi Ayah. sekarang dia udah married papa manggilnya. Karena kan nggak mungkin lah. Iya, Kan iya. kemarin-kemarin bekas gue manggil ayah, sekarang manggil papa. Sekarang menikah sama teman itu manggilnya papa. Papa. Tapi kemarin itu ayah dan Ayah. ayah. Jadinya ayah. Oke. Ya, yang jadi jadi gue bingung nih. Setiap dia ngantar gue nih nyanyi, mantan nih nyanyi, dia bawa anak gue kan. Nah anak gue tuh dibawa, mungkin ketemuan lah sama tuh Si perempuan Besti, ya, si Mas Besti. Besti tuh. Mm. Temuan, anakku ngadu, dia bilang, aku kemarin kesini sama siapa? Gue bilang, sama mama. Mama siapa? Gue bilang kan. Mama siapa? Gue bilang nggak tahu mama siapa. Sempet siap aku malam tuh tidur selalu bertanya, "Ini siapa mama? Anak kecil nggak bisa dibohongin loh. Terus aku tanya dengan mantan suamiku, kemarin aku jalan ke sini terus si Sabil ngomong ini Sama mama. sama mama siapa? Anak kecil didengerin, bentar ya selalu gitu kan, selalu mengalihkan. Apa sih didengerin anak kecil gini-gini ya? Oke, aku selalu diam biarin karena aku pengen rumah tangga Masih berharap. masih berharap baik-baik ya. baik-baik aja gitu. Tapi gongnya nih. Nah, gongnya anakku ngomong gitu, nah aku suamiku lagi ada acara nih. Iya. Suamiku ada acara, manggung. Aku nggak tahu kalau ada tuh perempuan. Nggak tahu kalau ada dia. Jadi suamiku yang main, aku datang lah. Maksudnya yang kondangan lah, Iya, itu ya kehajatan itu. Aku datang. Anakku teriak-teriak, Oh. mama. Oh, itu mamahnya ya. Iya. Itu yang dibilang mamah gitu ya. Oh itu mama. Heeh. Emang itu siapa dek? Itu mama yang waktu aku diajak ke sana gitu kan. Iya. Oh, udah. Sebenarnya aku diem. Suamiku selesai main turun, nyamperin aku kan, istirahat. Oh itu yang namanya mama. Apa sih kamu di sini ngajakin ribut gini-gini? Enggak, cuma pengen mastiin. Oh itu dia. Ntar aja kalau mau ngomong di rumah. Nah, cuman aku nggak mau berantem karena mikirnya apa? Kita di rumah tuh masih ada orang tua. Jadi selalu orang tua. Setiap aku kalau mau berangkat ngantar anak pagi sekolah, orang tua aku selalu bicara. Tuh laki lu tuh perhatiin. Kenapa? Orang tua dari Mama. Mama. Oke. Kan suami tinggal sama aku. Oke. Jadi setiap aku sekolah mungkin mama sering dengar kalau mantan suamiku sering teleponan nama itu Besti. Jadi Si nyari Besti kesempatan ya. dalam Kesempitan. sudahlah. Karena aku percaya dia nggak ada apa-apa, biarin nggak apa-apa. Nah beberapa bulan kemudian kan Lebaran. Saat Lebaran itu sedih banget aku. Kita dapat musibah. Adik iparku tuh kecelakaan. Adikku kecelakaan dan aku nggak nyangka suamiku. Aku pikir suamiku main cari uang Iya. gitu ya. Kita baik-baik aja. Saat kita mau aku mau nyelawat adikku, adik iparku itu ya. Aku mau nyelawat Adik ipar tuh berarti adiknya dia. adikku. Oh, adik. Aku punya adik, Heeh. dia punya istri. Oke. Istrinya Oke. kecelakaan. Kecelakaan, meninggal. Aku salaman sama dia. Aku pikir dia mau main nyari uang lah, nyari rezeki. Biasa kan kalau habis Lebaran namanya orkes itu kan Banyak. banyak ya. ya, banyak job. Namanya seorang istri, suami mau cari uang, kita salaman. Ya udah hati-hati ya, gitu kan. Semoga
dapat rezeki gitu kan, yang banyak, saweran yang banyak gitu. Ya berangkat, tapi yang aku curiga kok berangkat pakai bajunya bawa peci, terus pakai baju koko gitu kan, namanya orang pokoknya pakai tapi lah baju putih gitu kan. Kok baju gini? Iya soalnya acara silaturahmi gitu dia gitu kan, speak-speaknya dia. Oke. Aku Ada aja ngelesnya ya. ngelesnya ada aja. Aku kan sebagai istri ya Ya udah. ngedukung lah, namanya suami mau cari uang, udah. Aku berangkat, dia berangkat Iya. pagi kan. Nah di saat di pemakaman, belum pemakaman, di saat rumah duka, aku baru sampai tuh banyak telepon dari sepanjang jalan tuh telepon terus. Telepon, WA, telepon Ini sampai dari teman apa nomor nggak dikenal? nomor nggak dikenal. Nomor Sayang. nggak dikenal. Nomor nggak dikenal. Setelah itu ada WA. WA lah ngomong bla bla bla, cepat datang ke sini. Tapi aku gubris, aku apa sih, kita lagi berduka gitu loh. Sampai bilang datang ke sini alamat ini, Wow, biar kasih alamat ya. ngasih alamat. Aku belum pernah, biarpun dia bestie aku belum pernah ke rumahnya pun, belum tahu gitu kan. Cuman aku tahu katanya tinggalnya di sini gitu, cuman aku nggak tahu di mananya. Oke, udah aku ke duka habis dimandiin. Aku nunggu pemandian dulu ya, sampai disalatin dulu. Udah aku ngomong sama orang tua, mah ini telepon terus dari siapa gitu kan, sama mama. Gak tahu, ngasih alamat ini, gue bilang gitu. Terus batin orang tua nggak bisa dibohongin, langsung udah sana susulin. Tapi ini lagi kayak gini, nggak apa-apa, lu lihat, lu biar ngelihat, kali aja laki lu lagi nikah. Lemes di situ, lemes. Iya. Masa sih gitu, udah sana gitu orang tua. Akhirnya anakku aku Mama udah tinggal, ngomong gitu udah ya? ngomong, udah kayak udah Feeling ya. udah feeling. Orang tua tuh pasti punya feeling ya. Sudah, aku naik motor, tapi di perjalanan itu ada apa gitu kan. Ada apa sih gitu. Ini sendiri naik motor ya, nggak Aku sendiri, nggak ada yang nolongin. Kan saat pada duka semua pada duka ya. soalnya. Keluargaku di situ Keluarga, semua, nggak iya. mungkin aku ganggu, ayo dong sini nggak temenin mungkin. gitu, Iya. nggak mungkin. Karena dia juga masalah keluarga aku sendiri Benar-benar. gitu. Ini alamatnya si Besti ternyata. Iya, Oh. dibawa ke sana. Oh sini alamatnya. Aku jenjang sepanjang jalan karena emang jalanan sepi kan, karena masih lebaran kedua. Masih inget banget sampai sekarang. Lebaran kedua, aku masuk gang, aku tanya-tanya alamat ini, oh sana. Gitu. Pas masuk gang, aku sampai sana itu kaget, aku tanya-tanya, ini ada acara apa Bu? Ini bilang nikah gini-gini. Ada ini ya, ada organnya? Nggak ada. Kirain suami main. Kirain suamiku main. Iya, lagi main organ Iya. ya. Aku lihat mungkin lagi Udah deg-degan tapi masih berpikiran positif gitu masih ya. berpikiran positif, nggak ada pikiran yang negatif, nggak ada. Cuman aku pikir kok nggak ada organnya, sedangkan suamiku bilang main Ya Nah, kan, silaturahmi. iya. tadi kan. Masuk gang itu, aku lihat, oh ini ada motornya. Ada motor. Pintu tuh kebuka. Madep Membelakangi ya, pintu gitu ya. belakangin pintu. Aku masuk. Gimana loh? Seorang istri dilihat. Mantan suaminya lagi berdua itu sama bestie kita. Kaget, sekaget-kagetnya aku teriak, udah bahasa yang udah Hancur-hancuran lah. hancur lah. Dia megangin aku, minta maaf. Tapi itu pada saat itu berarti resepsi pernikahan itu orang-orang masih banyak. Awalnya banyak, tapi pas tahu ditanya itu siapa, aku nih siapa. Oh, berarti heboh dong ini. Heboh. Heboh Orang ya, di situ bertanya, tetangga ini jadi, siapa? Tapi Aku posisi teriak. dia masih di pelaminan ya. Posisi dia masih di Dia nggak di pelaminan, abis nikah. Abis apa? Ijab Oh, kabul. ijab kabul. Iya. Abis ijab kabul, cuma aku datangnya telat. Jadi udah selesai. Udah sah mereka. Dia lagi ngobrol-ngobrol lah, lagi yang peluk lah gitu kan. Ya bestiku langsung kabur. Kabur dia. Lari dia. Kainnya diangkat. Widih. Aku nggak bisa nguber dia. Aku dipegang sama mantan. Oh. Karena takut terjadi yang tidak lebih- diinginkan. Cuman ya aku wajar ya, aku kalap. Ya aku wajar marah. lah. Posisi masih suami. Iya, aku marah, terus di situ posisi ada
ipar-ipar lo, bayangkan lah. Ipar-ipar dari Kamel. Suami. Jadi Kakak-kakaknya kakaknya dia, suami. Kakak-kakaknya suami. Hadir di situ ya, jadi Hadir. saksi ya. Baiknya apa dia sama aku? Katanya dia ngedukung. Padahal hubungannya baik selama ini, hubungannya baik tuh. Baik banget. Gak ada aku pikiran jelek sama mereka, gak ada. Baik banget. Gak nyangka, beneran aku gak nyangka. Cuma tambah Ini lagi. kayak drakor ya, kayak drama Korea ya. Lagi. Iya, itu Ini yang episode aku sakit. pertengahan nih. Yang episode pertama itu Iya, yang iya. dia tahu pada backstabbing semua itu. Ih, Terus ya sudah akhirnya. Ya aku memutuskan. Ya habis itu Pisah kan akhirnya. ya terus keluarganya di situ ini nanya siapa-siapa. Iya, Gue iya. bilang nih suami istrinya. Oh Jadi gitu. keluarga si Besti nggak Nggak tahu tahu. kalau udah punya istri. Kayaknya nggak tahu. Oh ya ampun. Aku datang situ pun kaget. Akhirnya udah legowo. Jadi orang situ pada kabur. Jadi Mungkin pada tahu, oh itu tahu istrinya ya. sih, dari tahu ya udah. Akhirnya aku minta, ya sudahlah ngapain ya. Iya. Orang dia udah nikah juga, masa kita harus bikin sama dia gitu loh. Nggak mau. Ya sudah, alhamdulillah aku ngejalin hidup tapi lagi. suami kayak minta apa mau jadi istri apa poligami gitu nggak? Sempat ya. Sempat. Sebelum ketahuan apa sesudah ketahuan? Sudah ketahuan. Sudah. Sesudah. Ah, Oh. Oh, sempet Jadi ya. tetap mau pertahanin. mau Kamel. mempertahankan saya, cuman saya bilang nggak mau. Gue pengen enak aja, lu udah begini-begini sama dia, terus gue ini sama lu, enggak lah. Iya. Nggak Tapi mau. kalau kayak gitu jadi malah dia yang menang nggak sih? Bodo amat lah ya. Aku sih mau dia menang. Ya kan kayak aku jadi kalah gitu. Iya. Ya sih aku sih mau dia mau menang mau enggak, walaupun aku Jadi si bestinya ini gitu loh. yang- bestinya itu gue merasa gue menang, enggak, aku sih it's Bodo okay, bodo amat. Walaupun dia mau ngejelekin aku, nah, maksudnya ngejelekinnya gini loh, dia merasa diri dia benar, Iya. gitu kan, selalu membicarakan aku nih begini Playing victim begini ya, ya biasa gitu. deh, Aku sih it's okay, Allah juga akan tahu gitu. Ya udah alhamdulillah kalau malam dia tahu, maksudnya tahu suamiku kayak gitu orangnya gitu, tapi ya sudah. Tapi itu kan pasti kan pengalamannya traumatik banget ya Mbak Amel ya. Bukan mati lagi, Itu- ditambah lagi kan aku lagi berduka, Iya. tambah sakit tuh Iya. banget, itu sakit sampai keluargaku ya nggak terimanya itu. Enak banget kita lagi berduka, kita lagi dapat musibah, lu di luar sana lagi senang-senang. Anak kan ada ya Mbak Amel. Ada, Itu anak tahu dong. Atau masih kecil? anak kan masih kecil loh saat itu. Oh jadi dia nggak tahu. Ya Tahu nggak tahu lah ya. sebenarnya kita nggak mau kasih tahu, cuma kan anak akan tahu dengan sendirinya. Itu kok papa ayah nih kok nggak pulang, kenapa? Pada saat itu kan suamiku udah mau kasih pulang saat kejadian itu. Tapi Mbak Amel sekarang membenci suami Mbak Amel nggak? Eh, Mantan suami Mbak Amel. tadinya sempet sakit banget sampai yang aku blokir, aku telepon dia, aku hapus semua, sampai baju dia pun aku keluarin. Itu proses ya? Iya, dia nggak balik-balik lagi ke rumah. Emang aku Iya. udah nggak terima, aku udah Oke. nggak mau. Iya. Anakku aja sih sampai sekarang sih apa ya, kayak apa ya, kalau orang-orang bilang anakku sakit ya, anakku tuh ngebatin. Dia bilang aku nggak punya ayah Sampai sekarang. sampai sekarang. Oh belum recovery lagi ya hubungannya. Sampai sekarang dia selalu Ini bilang kejadiannya kayak gitu. udah berapa tahun yang lalu ya Mbak Amel? Anakku sekarang udah 16 tahun. Udah lama ya sayang. Kejadiannya 10 Dan tahun. belum bisa terima 10 keadaannya. tahun yang lalu gitu ya? Udah 11 tahun lah. Oh udah 11 tahun. Anakku kan TK waktu itu, TK 4 tahun 5 tahunan. Masih Cewek kecil. cowok Mbak? Cowok. Anakku sempat sakit, masuk rumah sakit, dia bertanya, ayah kemana, ayah kemana. Kangen ya? 3 bulan 10 hari lo baru inget anaknya. Tapi kalau kata orang sih, atau orang nih ya, katanya sih nggak mungkin kalau nggak dipapain, katanya gitu. Cuman ke aku sih ya Allah biarin aja. Tapi ini Mbak Amel setelah semua kejadian ini kan bapak sama anak ini kan jadi nggak baik hubungannya apa Tadinya sekarang udah baik? aku selalu aku Akhirnya bilang Mbak Amel juga udah legowo gitu. udah, aku bilang kamu nggak boleh kayak gitu, sejelek apapun dia ayah kamu. Kayak kamu. Tapi sama bestinya maafin nggak? Sama Besti aku bilang itu mama kamu tetap. Oh, Aku bilang gitu. luar biasa ya Mbak Mel ya.
Aku Sangat, ya. selalu kan kadang bapaknya dia ayahnya Tapi tuh. udah nggak jadi bestie lagi dong ya. Ya enggak lah. Langsung dikat. Oh my god. Gak mungkin ya, Enggak. Mama berbesar hatinya nggak Jadi sebesar itu kayaknya. tapi ya udah gitu ya ampun ya. Sekarang intinya kita sudah punya kehidupan masing-masing Masing-masing. gitu. Kita punya anak masing-masing. Yang Oh. penting aku bilang sama teman aku bilang maksudnya gini. Aku punya anak sama Mantan. mantan. Iya. Ya tolong jangan punya pikiran aku telepon mantan seolah-olah aku pengen Oh, ini urusan anak ya. Ini cuma urusan anak. Masih balas dendam gitu. Enggak, berebut enggak, lagi. enggak ada. Aku nggak punya niat dendam, enggak ada. Oke, Mbak Amel. ya, semua- Makasih banyak Mbak Amel. Mbak Amel, ini kalau bisa di-sharing ke yang mau nikah, apa yang belum nikah, apa sih pelajaran yang bisa diambil? Kenapa bisa terjadi? Gimana biar nggak terjadi gitu? Oh intinya. Apa emang itu udah Intinya bawaan? enggak juga. Intinya juga ya tergantung diri kita masing-masing aja. Iya, iya. Kembali ke niat kita. Ah. Intinya kita juga berteman harus hati-hati. Berteman harus hati-hati. Iya, Benar. intinya itu aja. Jangan mudah percaya kan Ah, ya, Mbak Amel ya. Iya betul. Tetap Kita, waspada. nah, itu dia. Karena Tetap waspada. karena ya, belum tentu selingkuh sama yang jauh ya, biasanya dari yang Iya. dekat Nah, gitu. itu Ada Tapi Mbak juga. Amel juga kemarin banyak yang kasih tahu juga ya. Banyak yang infoin, tapi Mbak Amel terlalu percaya sama si Besti. Oh Gak iya. mungkin lah udah Dan bestie sebenarnya banget. dari awal Iya. sebelum nikah juga udah ada banyak yang tanda-tanda. kasih tahu. Iya Mbak Amel ya gitu ya. Betul. Berarti- Jadi ya itu aja. Rumors kadang-kadang bisa jadi bener gitu Iya. ya. Benar, makanya harus dicari tahu, tetap harus waspada, ya kan? iya. Tetap kita harus apa sih katanya, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Oke, Nah, oke. kayak gitu tuh. Iya, iya. Ya udah. Gimana guys? Kalian komen dong ceritanya Mbak Amel tuh lumayan menggugah. Kalian pernah nggak sih dihianatin sama teman sendiri? Komen ya guys ya. Oke, kita ketemu lagi ya di Cerita Manusia episode berikutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Ya, bye guys. Bye. Bye.